Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita bertemu lagi pada videoku yang kedua. Kali ini aku akan share terkait salah satu fitur yang ada di Zoom, yaitu Breakout Room. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa sih fungsi dari fitur yang satu ini dan bagaimana cara menggunakannya. Baik, Breakout room itu bisa kita umpamakan seperti sebuah bilik-bilik yang ada di suatu ruangan atau kamar-kamar kali ya, kamar-kamar yang ada di suatu rumah. Ya, di breakout room kita bisa membuat room-room baru di dalam suatu room yang telah kita buat sebelumnya. Fungsinya apa? Dalam beberapa case kita mungkin akan butuh fitur seperti ini. Misal ada seorang guru dalam suatu pembelajaran online. Saat ada tugas diskusi kelompok-kelompok kecil, tentunya sang guru butuh lebih dari satu room. Nah, di saat seperti inilah dia bisa mengandalkan fitur yang satu ini dengan cara mengaktifkan dan menggunakan fitur breakout room. Dengan fitur ini, si guru bisa membuat room-room tambahan yang akan diisi oleh masing-masing kelompok, sehingga masing-masing kelompok bisa berdiskusi dengan anggotanya saja tanpa ada anggota dari kelompok lain. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Tentunya fitur breakout room ini bisa menghemat penggunaan room dibanding harus memiliki lebih dari satu akun Zoom. Oke, cukup pembukaannya, kita langsung aja. Tapi jangan lupa subscribe, klik gambar lonceng, dan tonton videonya sampai habis tanpa di skip, biar kalian nggak gagal paham. Baik, pertama-tama yang harus kita lakukan untuk menggunakan fitur breakout room adalah mengaktifkan fitur breakout room pada akun Zoom milik kita. Kita bisa masuk ke zoom.us untuk mengaktifkan fitur ini, lalu klik sign in, kemudian masukkan email address dan password akun Zoom yang telah kita miliki. Setelah berhasil login, masuk ke submenu setting, cari sampai kalian menemukan fitur breakout room. Kalian bisa scroll ke bawah, dan jika kalian menemukan fitur breakout room, silahkan enable. Atau kalian bisa melakukan pencarian dengan control find ya. Control find, kemudian ketikkan breakout. Nah, langsung ditemukan dengan mudah, lalu kalian bisa enable. Your setting has been updated. Oke, jika sudah terupdate kita bisa keluar. Kemudian kalian buka aplikasi Zoom dan login menggunakan akun yang telah kalian miliki. Di sini saya sudah login terlebih dahulu. Kemudian klik start. Di sini bisa kita lihat bahwa fitur breakout room telah aktif di aplikasi Zoom dan bisa kita gunakan dengan mengklik. Di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa membuat breakout room lebih dari satu ya. Sebagai contoh, mungkin kita bisa buat 2 saja ya teman-teman. Kemudian kita pilih assign automatically dan klik create. Dan breakout room berhasil dibuat. Di sini ada opsi membolehkan partisipan untuk memilih room mereka. Ini tidak perlu kita centang. Kemudian yang kedua, membolehkan partisipan untuk kembali ke sesi utama kapanpun dia mau. Ini juga tidak perlu kita centang. Kemudian yang ketiga, automatically move all assigned participant into breakout room. Ini kita centang. Breakout room close automatically after 30 minutes. Ini tidak perlu kita centang. Countdown after closing breakout room, set count timer 10 second. Ya, ini
Ini kita centang. Oke, kita biarkan saja. Di sini kita juga bisa merename breakout room-nya. Misal kita beri nama kelompok mawar. Yang kedua kita beri nama kelompok sakura. Setelah kita edit nama breakout room-nya, kita bisa open all room. Kemudian kita bisa menunggu partisipan untuk bergabung. Baik, saya akan gunakan handphone saya untuk menjadi partisipan. Seperti yang terlihat, handphone saya sudah join. Dan di menu breakout room, kita bisa melihat bahwa handphone saya belum join ke dalam breakout room yang telah kita buat sebelumnya. Sebelumnya kita sudah buat 2 buah breakout room, yaitu kelompok mawar dan kelompok sakura. Arahkan kursor ke partisipan handphone saya dan pilih assign to. Dan di situ kita bisa melihat ada pilihan apakah akan dimasukkan ke dalam kelompok mawar atau ke dalam kelompok sakura. Sebagai contoh, kita masukkan ke dalam kelompok sakura. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik panah yang ada di kelompok sakura dan kelompok mawar. Di sini kita bisa melihat bahwa handphone saya telah masuk ke dalam kelompok sakura. Lalu saya sebagai admin bisa memindahkan partisipan kemanapun yang saya mau. Misal saya pindahkan ke kelompok mawar. Maka partisipan akan otomatis pindah ke kelompok mawar. Lalu saya sebagai admin juga bisa masuk ke masing-masing breakout room. Misal saya mau masuk ke kelompok mawar, saya bisa klik join. Maka room saya akan berpindah dari room utama ke room kelompok mawar. Di situ sudah ada partisipan yang sebelumnya kita masukkan, yaitu handphone saya. Kemudian jika saya ingin keluar, kita pilih leave breakout room untuk kembali ke room utama. Dan kita pun kembali ke room utama. Untuk melihat breakout room yang tadi, kita bisa mengklik fitur breakout room kembali. Dan kita bisa lihat bahwa handphone saya masih ada di kelompok mawar. Partisipan yang ada di dalam kelompok juga bisa memanggil saya sebagai host dengan cara mengklik ask for help yang ada di roomnya masing-masing. Saya akan coba ya, ask for help. Lalu di room utama akan muncul bahwa partisipan yang ada di kelompok mawar meminta bantuan. Maka saya bisa join ke dalam breakout room ini jika saya ingin membantu partisipan. Tapi jika tidak, saya bisa pilih later. Di sini juga ada fitur broadcast message to all. Jadi kita bisa memberikan message to all. Misal meeting telah selesai. Maka semua peserta atau partisipan akan menerima pesan bahwa meeting telah selesai. Kemudian untuk mengembalikan semua partisipan ke room utama, kita bisa mengklik close room. Maka semua partisipan akan kembali ke room utama atau main session. Kemudian kita bisa close dan partisipan telah kembali ke room utama.
Ya teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait breakout room. Jika ada di antara teman-teman yang sudah mengetahui fitur ini dan merasa ada kekeliruan yang telah saya sampaikan, mungkin bisa memberikan masukan pada kolom komentar and chat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan tunggu video-video saya selanjutnya. Keep going dan bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.